Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita bertemu lagi, kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar konseling pranikah. Dan topiknya adalah pacaran yang baik. Saya ulangi sekali lagi, pacaran yang baik. Kalau kamu ini mendengarkan kata pacar, apa yang ada dalam pikiranmu? Oh, berteman, Pak. Oh, nonton, Pak. Oh, ngobrol, Pak. Oh, pergi bersama, Pak. Hangout, Pak. Berdua saja. Pacar. Oh, sahabat, Pak, yang lebih mengerti saya. Pacar, apalagi yang ada dalam pikiranmu? Pacar, Pak. Saya mau ciuman sama dia, Pak. Saya mau pegangan tangan. Saya mau pegang-pegang semuanya, Pak. Oh ya? Pacar, apa yang muncul dalam pikiranmu? Begitu banyak pengertian tentang pacaran yang kamu ketahui. Apa pendapat temanmu, omongan temanmu, dan segala macamnya. Kalau engkau pernah pacaran, maka kata pacar juga menggambarkan tentang sosok yang kamu pernah kenal. Pacarmu. Dan kalau pacarmu itu baik, maka akan muncul, oh, pacarku baik. Tapi kalau pacarmu itu tidak baik, maka kamu katakan, pacaran, nggak baik. Begitu banyak kesimpulan dari kata pacar atau pacaran muncul. Lalu kali ini ketika saya katakan pada saudara, pacaran yang baik, maka muncullah semua perkataan itu, artinya, kesannya, dan izinkan saya menceritakan, berbagi hati tentang pacaran yang baik. Sekali lagi, kalau saya mengajar, kalau saya memberi nasihat, maka itu adalah sesuatu yang ideal, yang baik, yang sebaik-baiknya. Sementara kondisi setiap orang bisa di posisi yang berbeda-beda. Tetapi selama pencerahan, kesadaran ini muncul, dan arah kita kepada yang baik, yang paling baik, maka kita sudah dalam jalur yang benar. Tetapi kalau ternyata apa yang saya sampaikan bertentangan, bahkan sangat bertentangan dengan apa yang kamu lakukan, kembali ke kamu. Contohnya, ketika saya katakan bahwa pacaran yang baik adalah bersikap sopan, ramah, dan menghargai pacarmu. Bersikap sopan, ramah, dan menghargai pacarmu. Dan kamu menerima penjelasan, oh, sopan artinya memperlakukan dia dengan hormat. Baik artinya kamu tidak punya niat jahat untuk mencelakakannya. Ramah dalam artian ya kamu ramah dengan dia, bukan rajin menjamah loh, bukan. Tapi ramah, berbicara dengan niat baik, menghargai, menghormati. Ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar, sopan. Nah, kalau saya sampaikan bahwa poin pertama pacaran adalah sopan, ramah, dan baik kepada pacarmu. Lalu kamu ini ternyata selama ini pacaran tidak memandang seperti itu. Artinya umpamanya jalur ramah, sopan, dan baik itu di titik ini. Maka kamu ini bertentangan. Kamu ini kasar, kamu ini merendahkan, kamu tidak baik dengan pacarmu. Maka sekali lagi balik ke kamu.
Saya hanya sampaikan pandangan saya. Kalau kamu mau pacaran yang baik, ya tinggalkan yang buruk ini, lalu bergeser mungkin di posisi ini. Mungkin tidak terlalu sopan, tidak terlalu ramah, tidak terlalu baik, tapi kamu sudah punya niat bahwa aku pengen menjalin pacaran yang baik, supaya nanti berikutnya aku mendapatkan jodoh yang baik. Kalau mendapatkan jodoh yang baik, pasangan suami, pasangan istri yang baik, nantinya aku pengen mendapatkan keluarga yang baik. Jadi kamu ini bisa melihat arahnya. Bahwa pacaran ini merupakan tahap berikutnya adalah tunangan dan pernikahan. Tapi kalau di dalam pikiranmu bahwa pacaran itu adalah bersenang-senang, Pak, mumpung masih muda, berteman, Pak, sesukanya toh, urusanku toh, Pak. Mau batasnya apapun saya langgar, suka-sukaku toh. Apalagi saya kan masih muda, pengen nyoba. Ya, digoda sama temanku bahwa saya ini banci kalau tidak berani mencium dia. Banci kalau tidak berani menyentuh akan bagian tubuhnya. Saya ini banci kalau saya tidak berani berhubungan badan dengan dia ketika pacaran. Ya saya bingung, Mbak. Kok seperti ini ya? Sekali lagi, kalau saya cerita ke kamu tentang pacaran yang baik, bukan untuk menjebak kamu. Sama sekali. Saya ingin berbagi hati, berbagi cara pandang. Bahwa kalau kamu tahu tujuan pacaran dengan baik, maka arahnya kepada pernikahan akan baik. Mengapa? Karena tujuan dari pacaran adalah sebenarnya proses perkenalan untuk mengenal lebih baik tujuan hidupnya, cara pandangnya, reaksinya, responnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup. Itu tujuannya. Jadi mengenal lebih baik. Saya tidak pakai istilah mengenal lebih dalam. Karena kalau pikiranmu itu sudah buruk, mengenal lebih dalam, berarti ada pengenalan luar dan pengenalan dalam. Tidak. Saya pakai istilah mengenal lebih baik temanmu ini tentang tujuan hidupnya. Siapa dia, karakternya, mungkin keluarganya, dan respon dan sikapnya terhadap kehidupan yang dihadapinya. Itu tujuan pacaran, untuk mengenal lebih baik. Berikutnya lagi, menimbang apakah pacaran ini bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Kalau ternyata tidak bisa, ya berhenti, putus. Karena itu jangan terlalu banyak janji-janji gombal saat pacaran. Oh, aku akan setia sama kamu, aku tidak akan berteman dengan yang lain. Tidak bisa loh, karena pacaran loh. Karena itu jangan lakukan hal-hal yang tidak senonoh selama pacaran. Karena pacaran adalah untuk mengenal lebih baik lagi temanmu ini yang berlawanan jenis ini tentang tujuan hidupnya, karakternya, sifatnya, responnya, keluarganya. Memang harus begitu, mengenal lebih dalam. Karena itu, selain jangan janji-janji gombal, oh aku akan setia selama pacaran, saya minta maaf. Buat saya, pacaran itu pertemanan, positif aja. Beda dengan pernikahan. Kalau sudah pernikahan, oh kamu harus setia. Tetapi kalau kamu pacaran, itu kan baru pengenalan lebih baik. Karena ternyata ketika kamu melihat bahwa ini tidak lebih baik, ya sudah selesai aja. Siapa tahu kamu akan mendapatkan
pacar atau calon istri yang lebih baik dan dia mendapatkan pacar atau calon suami lebih baik. Jadi jangan janji-janji ketika kamu pacaran bahwa untuk setia seumur hidup dan segala macamnya. Jangan. Jangan melanggar batas dengan berlaku tidak senonoh. Mengapa? Ya kamu akan rugi. Bukan hanya rugi secara fisik, tapi rugi secara sikap. Kamu merendahkan, menganggap laki-laki semua sama, perempuan semua sama, yang begitu mudah untuk melanggar kekudusannya. Jadi janganlah. Pacaran yang baik memiliki tujuan yang baik. Pacaran yang baik mempersiapkan diri untuk menimbang, untuk mengenal keluarganya. Sekali lagi saya katakan lebih jauh lagi. Jadi lebih baik jangan pacaran backstreet. Jangan pacaran backstreet. Pak, usia pacaran itu sebaiknya umur berapa? Buat saya, kamu boleh pacaran kalau kamu sudah punya tujuan hidup. Sudah paham tujuan hidupmu. Sudah mengenal akan jati dirimu, identitas hidupmu. Sudah tahu ke depan tuh kamu mau apa, sehingga kamu boleh pacaran. Wah, kok membingungkan Pak? Saya butuh usia Pak, usia berapa saya selayaknya bisa pacaran? Sekali lagi, kalau kamu ini berumur 18 tahun dan tidak tahu tujuan hidupmu, tidak tahu jati dirimu, ya jangan pacaran dulu, menyusahkan pacarmu. Kalau kamu ini umur 19 sudah mengerti akan tujuan hidupmu, siapa dirimu, ke depanmu mau seperti apa, boleh pacaran. Apa itu? Berteman dengan lebih baik, mengenal lebih baik. Jadi kenali akan anggota keluarga pacarmu atau teman dekatmu. Jangan backstreet. Karena kalau backstreet ada begitu banyak pencobaan. Kita akan lanjutkan lagi. Pacaran yang baik ini seperti apa lagi, Pak? Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.